Acara penandatanganan kerjasama antara SMK Negeri 2 Lubuk Basung dengan PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bukit Tinggi dan sosialisasi tentang layanan aplikasi Junior Smart, Riva Online dan pemanfaatan jasa perbankan lainnya. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan kerjasama. Dan selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta siswa kami, selanjutnya kita mulai kegiatan kita. Yang pertama, kata sambutan dari Kepala SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Kepada Bapak Daflis Eka Putra, kita persilakan. Izin Pak. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya jam setengah 12, tapi saya yakin dan percaya walaupun setengah 12 tetap semangatnya semangat pagi. Saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang yang cerah ini kita masih diberikan nikmat umur dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di sekolah yang kita banggakan ini, tentunya dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang kita banggakan ini. Kemudian juga salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hormati Bapak Aga yang selaku Kepala Cabang Pembantu BRI untuk Kecamatan Lubuk Basung beserta Ibu Nilam dan juga Bapak Aryan, ya Pak Aryan. Pak Aryan itu juga salah satu alumni kita, ya alumni SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Ya, sekarang sudah bekerja, jadi makanya Pak panggil Pak Aryan. Ya Pak Aga ya. Ya Bu Nilam. Nah, kalau dulu siswa sekarang kita mitra, kan begitu. Ya kan? Jadi yang pertama tentu kami ucapkan selamat datang dengan Pak Aga, Ibu Nilam dan Pak Aryan di SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Nah, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bu Des selaku moderator bahasanya kegiatan kita hari ini itu adalah dalam rangka penandatanganan MOU atau nota kesepakatan antara SMK Negeri 2 Lubuk Basung dengan kantor cabang wilayah untuk Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang mana nanti Kacang itu berada di Bukit Tinggi ya Pak ya. Dan Pak Kacang itu masih dalam proses perjalanan dari Bukit Tinggi ke Lubuk Basung ke SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Jadi kegiatan kita mulai saja dulu diawali dengan sosialisasi. Jadi memang untuk kegiatan nota kesepakatan atau MOU ya SMK Negeri 2 Lubuk Basung ya terus menjalin mitra ya. Kita terus menjalin mitra ya, memperbanyak pasangan baik ini dari mitra industri maupun nanti dari mitra-mitra yang terkait yang nanti akan membantu kita Satuan Pendidikan Khusus SMK Negeri 2 Lubuk Basung mengarah ke posisi yang lebih baik ya, karena memang tidak bisa kita hanya berjalan sendiri, tentu juga harus ada mitra yang membantu dan mensupport kita. Mbak kata orang basamu mangko menjadi ya model tudes bang, nah, artinya bersama-sama ya antara sekolah dengan pasangan-pasangan instansi maupun dari pihak-pihak terkait ataupun dengan industri. Nah kali ini menyangkut dengan layanan khususnya ini di bidang keuangan, karena kita tahu bahwasanya sekarang ini pemerintah sudah banyak mengarahkan sistem keuangan ini tidak lagi sifatnya tunai
tapi sudah mengarah ke sistem non tunai. Ya, kita melihat seiring berjalannya waktu, ya, kita tidak ada lagi melihat orang bawa isi dompetnya tebal-tebal, sekarang tidak ada lagi itu. Ya, cukup dengan satu kartu saja, ya, atau cukup dengan handphone saja, ya, dengan handphone saja. Jadi artinya sistem itu sudah berubah ke arah yang sifatnya digital. Termasuk juga untuk layanan keuangan. Ya, kalau kemarin kita contohnya di BOS itu kemarin kita masih tarik non tunai, sekarang enggak. Artinya sekolah itu tidak ada pegang uang tunai. Kita langsung transaksinya NCM. Ya, sistem non tunai. Itu ada laporan, kemudian masuk ke sistem transfer, sudah. Ya, begitu sekarang. Jadi makanya tambah lagi kita untuk kegiatan di sekolah, apalagi besok kita akan bersiap untuk program sekolah kita untuk SMK Pusat Keunggulan, ya, yang memang nanti juga ada proses pembelajaran di sekolah dengan teaching factory, ya, nanti disupport untuk legalitas hukumnya, karena di teaching factory itu ada menghasilkan baik itu produk dan jasa yang bisa dijual, itu kan nanti menghasilkan income, ya, ada uang transaksinya di sana, ya, makanya dilegalkan dengan yang namanya BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Nah, untuk prosesnya juga nanti kita akan lakukan dengan sistem non tunai. Anda semua nanti, misalkan kita di sekolah ini, kalau kita berharap ke depannya semuanya sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Misalkan nanti untuk jurusan BKP misalkan, orang beli kursi atau beli meja 1 atau 2, orang nggak perlu lagi sistem uang tunai. Bisa saja dengan sistem barcode yang ada di BKP, tinggal kita scan, terjadi transaksi. Pernah lihat masuk tol? Ada yang pernah masuk tol? Jalan ke bandara misalkan. Kalau dulu kita masuk, ya, langsung bayar. Sekarang enggak. Istilah ada namanya Brizi. Ya, nah, atau sistemnya non tunai. Kita cuma tempel kartu, secara otomatis uang kita sudah hilang di sana sesuai dengan tarif yang ada. Ya, parkiran juga demikian. Ya, parkiran juga demikian. Tidak ada lagi kita bayar parkir sekian, sekarang enggak. Sudah banyak mengarah ke yang namanya sistem digital. Nah, jadi untuk sekolah kita berpasangan dengan BRI, kita akan mengarah ke sana tentunya. Jadi salah satunya termasuk nanti untuk layanan administrasi dan juga pelaporan di sekolah. Anak-anak semua nanti, ya, kita juga akan bisa melalui sistem yang mungkin nanti akan dikenal dengan namanya adalah aplikasi Junior Smart. Mungkin Anda bisa lihat di depan, ya. Secara teknis nanti akan dijelaskan oleh bapak-bapak atau ibu dari BRI. Itu nanti baik kepada siswa, ya, ada nanti laporan khusus yang bisa juga diberikan kepada orang tua. Termasuk kehadiran absen bisa ya, Pak Aga, ya. Jadi Anda datang tidak datang ke sekolah, tersistem bisa nanti terlacak di orang tua di rumah, ya. Walaupun sebenarnya dari handphone itu sendiri juga bisa sebenarnya, ya. Si ketua, ya kan, Kamase ketua dalam satu hari atau hari ke belakang tuh, saya bisa lacak kemana saya tempat yang pernah dikunjungi, ya, dengan histori yang ada di handphone kan. Atau dengan link yang ada di sana saya ambilkan misalkan emailnya, saya bisa lacak di mana keberadaannya sekarang. Ya. Artinya tidak bisa lagi kita berdusta. Itulah hebatnya kecanggihan teknologi hari ini Anda semua. Kalau dulu menelepon kan, gimana kini awak sedang di pasar, Mak? Atau awak di sekolah, awak sedang di sekolah, Mak? Ya, sementara awak di pasar misalkan. Di calegnya udah mau kan. Sejak Bilolo ke SMK 2 pindah ke Bala Selasa aja kan. Iya kan? Jadi itu adalah sistem yang memang sudah tersistem secara digital. Kemudian juga nanti untuk transaksi yang apanya itu adalah Briva online. Mungkin tadi juga sudah kita sampaikan transaksi non tunai. Kemudian juga mungkin ada lagi pemanfaatan jasa perbankan lainnya. Ya, mungkin nanti Anda semua sudah banyak ini lihat ya, BRI Link, ya, tidak perlu lagi kita ke bank. Ya, kita bisa lakukan transaksi di tempat-tempat yang bisa melayani namanya BRI Link. Mana tahu nanti Anda semua juga bisa menjadi agen, ya, bisa juga menjadi agen di sana. Itu salah satu, ya, itu lumayan juga ya Pak Ga, ya. Ya. Satu kali transaksi itu berapa? Saya kemarin satu kali transaksi itu kena cas 15.000. Saya lihat di apanya cuma 2.500. Cuma di
di apa itu dicasnya 15.000. Kalau satu kali itu 10.000 kita transaksi, dapat saja 10 orang itu sudah 100.000. 100.000 kali 30 sudah penghasilan 3 juta per bulan. Betul ya? Betul, Pak. Ya. Ini salah satunya. Ya, mungkin Anda semua ini ada salah satu juga peluang. Ya, jadi itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan ya, dalam rangka kegiatan ini, dan kami berikan waktu sebanyak-banyaknya kepada Pak Aga sama Ibu Nilam dan Pak Rian untuk memberikan sosialisasi. Terakhir nanti kita lakukan untuk penandatanganan MOU untuk nota kesepakatan antara SMK Negeri 2 Lubasung dengan pihak BRI. Banyak maaf atas penyampaian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka. Selanjutnya, sosialisasi aplikasi Junior Smart, Briva Online, dan pemanfaatan jasa perbaikan lainnya kepada Bapak. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Izin Pak Eka. Ya, siap. Saya buka dulu untuk sosialisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak Eka, Kepala Sekolah, kemudian Pak Eti, Pak Azwar. Saya kenalnya Bapak yang udah sering komunikasi. Ibu Des. Ibu Des ya, Bu. Waka kurikulum kita. Oh, kurikulum. Ibu salam kenal. Izin saya Aga Karisma, biasa dipanggil Aga. Di sini saya pimpinan cabang pembantu di KCP Lubuk Basung, Pak. Kebetulan kalau untuk di bawah ini, untuk di agam bagian bawah, kita yang paling ininya KCP masih induk ke cabang yang di Bukit Tinggi. Nah, ini pimpinan kami di Bukit Tinggi masih dalam perjalanan menuju ke sini untuk dalam rangka penandatanganan MOU terkait dengan yang tadi sudah disinggung sama Pak Eka, terkait dengan Junior Smart, kemudian layanan perbankan lainnya. Nanti untuk Junior Smartnya detail akan dijelaskan oleh Bu Nilam. Ini sangat sangat cocok untuk sekolah, sangat bermanfaat untuk sekarang lah, zaman sekarang ini. Kalau dulu kan kita absen masih manual ya Pak ya, masih absen manual di kelas, dipanggil satu-satu, masih bisa cheating lah istilahnya, masih bisa bilang kayak tadi dibilang sama WK lagi di rumah, misalnya lagi sakit atau lagi apa. Kalau ini dengan sistem ini, dengan Junior Smart ini, nanti langsung tersistem ya, adik-adik semua nanti ketahuan di situ nilainya berapa, kehadirannya berapa hari, dan orang tua juga bisa monitor. Nanti sama-sama bisa monitor, orang tua bisa monitor, guru bisa monitor terkait dengan aktivitas adik-adik yang siswa di sini. Jadi saya sangat senang di sini sambutan dari Pak Eka dan tim di SMK Negeri 2 sangat-sangat support untuk terkait kegiatan digitalisasi ya Pak, untuk cashless society. Sebenarnya kami dari beberapa tahun belakangan dari OJK selalu menggaungkan untuk inklusi keuangan di sekolah-sekolah. Jadi di Pemda beberapa kali saya juga diundang untuk hadir terkait dengan ini agenda yang dicanangkan oleh Pemda sama OJK untuk peningkatan inklusi keuangan namanya. Inklusi keuangan itu peningkatan jumlah penabung. Jadi supaya masyarakat kita melek dengan teknologi keuangan sekarang yang sudah nggak lagi cash ya. Kalau dulu mungkin kita nyimpen, kalau adik-adiknya mungkin nyimpen uang sisa jajan ya, sisa uang jajan di celengan. Ibu ya masih ya Bu, nyimpen di celengan. Nah, kadang hilaf dibongkar juga celengannya. Terus kalau sekarang arahnya dari pemerintah sama OJK juga kerjasama sama Pemda kalau di sini, jadi diwajibkan untuk siswa-siswa punya rekening. Kita juga dari perbankan termasuk BRI punya produk khusus yang untuk spesial untuk siswa ya, khusus untuk siswa, namanya rekening Junio, yang secara biaya administrasinya lebih rendah, kemudian secara
minimal store, terus saldo minimalnya lebih rendah, disesuaikan lah dengan siswa. Itu tujuannya tidak lain supaya adik-adik siswa ini tahu sejak dini, sadar sejak dini tentang pentingnya menabung. Jadi jangan sampai nanti udah mulai kerja baru tahu gitu, baru punya rekening gitu. Jadi sekarang kalau dulu masih ini. Kalau saya dulu pas kuliah baru dikenalkan dengan rekening. Pas kuliah diwajibkan sama kampus punya rekening yang kartu ATM-nya sebagai kartu pelajar. Nah kalau sekarang kita sudah mulai dari SD, dari Pemda juga maunya mulai dari SD, kemudian SMP sama SMA sudah mulai dikenalkan dengan rekening tabungan. Jadi ini salah satu agenda jadi sesuai ya Pak, sesuai dengan target kami, visi kami BRI untuk di tahun 2022 sampai 2025 itu 90% inklusi keuangan di masyarakat Indonesia. Kemudian Pemda sama OJK juga punya semangat yang sama supaya adik-adik siswa sudah tahu, sudah memiliki rekening dari dini. Nah terkait dengan itu, ini menyambung juga dari aplikasi yang sedang kami kembangkan, yaitu aplikasi Junior Smart. Jadi nggak cuman rekening yang bisa dimanfaatkan sebagai tabungan, tapi nanti disupport juga dengan aplikasi yang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar. Dan situ yang nanti akan disosialisasikan oleh Bu Nilam. Mungkin itu yang pengantar sedikit dari saya sebelum nanti sambutan dari Pak Reza selaku pimpinan cabang. Untuk selanjutnya sosialisasi akan disampaikan oleh Bu Nilam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putih Nilam Sari atau biasa dipanggil Nilam. Saya bagian dana di BRI KCP Lukbasung. Jadi kalau misalnya di BRI itu ada bagiannya dua, bagian dana dan ada bagian pinjaman. Jadi kalau misalnya kayak rekening-rekening, tabungan, deposito, yang uang masuk, kalau ini kan bendahara pengeluaran satu, bendahara masukan satu. Nah kalau saya itu kayak bendahara pemasukannya bagian dana. Hari ini saya akan sebentar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Eka, Pak Azwar, Ibu Des, terus juga Bapak Epi yang telah memberikan kita dari BRI KCP Lukbasung kesempatan untuk dapat mensosialisasikan program dari BRI dan aplikasi serta sedikit pengetahuan mengenai keuangan, instrumen keuangan yang ada di kantor BRI perbankan khususnya. Langsung saja sepertinya hari ini saya akan mensosialisasikan aplikasi yang namanya Junior Smart. Mungkin kalau misalnya adik-adik atau ibu-ibu, biasanya kalau misalnya di handphone kita juga punya aplikasi ya, kayak aplikasi Instagram, aplikasi TikTok atau segala macam. Nah untuk Junior Smart ini sama, perbedaannya kalau yang Junior Smart ini khusus untuk sekolah. Khusus untuk sekolah yaitu untuk menghubungkan antara siswa, guru dan juga orang tua. Jadi kalau misalnya biasanya siswa dan sekolah itu ya udah siswa sama sekolah aja yang punya hubungan, orang tua nanti mungkin pas saat ambil rapornya saja atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang khusus terkait siswa baru orang tua kita baru bisa memberitahu kepada orang tua. Nah dengan aplikasi Junior Smart ini sendiri antara tiga elemen tadi, sekolah, guru dan juga siswa itu bisa secara online terhubung. Nih, Junior Smart itu adalah sistem pengelolaan manajemen sekolah yang meliputi akademik, administrasi, dan informasi dalam satu platform aplikasi. Nah, dengan Junior Smart ini, hubungan sekolah, orang tua, dan siswa itu bisa terintegrasi secara real-time online. Real-time online itu maksudnya adalah langsung hari itu juga, jam itu juga, detik itu juga. Sama kayak kita punya kartu ATM, punya internet banking, itu kan uangnya masuk, uangnya keluar, transfer itu kan langsung ada, terlihat gitu. Lanjut ya. Nah, dari Junior Smart sendiri, gimana?
Junior Smart sendiri ini ada 4 elemen yang bisa kita lihat di sini. Pertama dari admin, orang tua, guru, dan juga siswa. Admin ini siapa? Admin ini adalah sekolah. Jadi kalau misalnya di sekolah nanti Bapak kita minta ada bagian operatornya satu. Operatornya itu untuk megang adminnya pertama. Yang di admin ini dia bisa melakukan manajemen kalender akademik online. Manajemen kalender akademik ini misalnya kayak bulan ini apa aja sih kegiatan-kegiatan dari sekolah, misalnya ada tambahan ekstrakurikuler, atau misalnya tanggal sekian kita UTS, atau misalnya tanggal sekian kita ujian akhir, atau misalnya ada kegiatan-kegiatan akademik lainnya di sekolah. Lalu juga di adminnya itu juga manajemen siswa dan guru, yaitu data-data guru dan data-data siswa itu semuanya masuk di dalam satu aplikasi. Jadi misalnya kelas 1 jurusannya A, siswanya siapa aja, nama orang tuanya siapa, nomor teleponnya berapa, alamat rumahnya, dan segala macam. Pokoknya data-data tentang siswa dan data-data tentang guru. Misalnya guru Ibu A, Ibu mengajar apa aja di kelas mana saja. Kan kalau guru kan ada yang mengajarnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk satu orang gitu ya Bu ya. Nah di situ ada datanya semua. Selanjutnya untuk manajemen pembayaran SPP online dengan Briva. Mungkin kalau yang ini untuk pembayaran SPP nanti akan menyusul ya Pak Eka ya. Jadi adik-adik ini bayar uang sekolahnya biasanya kan bayarnya tunai. Nah kalau menggunakan aplikasi ini bisa langsung pembayaran uang sekolah langsung terdebet dari rekening adik-adiknya. Nanti kan adik-adik dikasih rekening nih satu-satu, tinggal dimasukkan uangnya ke rekening. Nanti dari sekolah langsung didebet ke rekening sekolahnya. Jadi nanti terlihat siapa yang sudah bayar uang sekolah, siapa yang belum bayar uang sekolah, siapa yang menunggak atau sudah selesai gitu. Yang kedua ini di sisi guru. Di sisi guru ini dari guru bisa mengupdate materi pembelajaran online. Misalnya kayak kemarin kita pada saat COVID kan ada yang pakai WA atau ada yang pakai aplikasi-aplikasi yang lain kali ya Bu ya. Itu nanti pembelajarannya kalau misal kayak kuliah ada silabusnya atau segala macam itu bisa Ibu update di aplikasi. Nah yang Ibu update tadi, ibu-ibu update tadi itu bisa terlihat di aplikasi anaknya. Jadi anaknya buka aplikasi Junior Smart bisa terlihat oh ini materi-materi yang tadi diajarkan atau yang akan diajarkan ke depannya. Selanjutnya untuk absensi digital. Nah absensi ini pada saat guru masuk kelas biasanya kan guru ngambil absen, ibunya tuh bisa langsung update di aplikasi yang Ibu punya. Ibu buka aplikasi Junior Smart-nya, Ibu centang misalnya ini siapa nih, si A masuk, si A ini si B sakit atau gimana. Nanti yang absen Ibu isi tadi langsung dia bisa terlihat oleh siswanya dan juga bisa terlihat oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya juga menggunakan aplikasi Junior Smart. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot bilang anak Ibu tanggal sekian nggak sekolah nih. Loh dia sekolah kok gitu misalnya. Di sini kan terlihat, ini kita ngeceknya per hari Bu gitu, anaknya nggak sekolah gitu. Dan selanjutnya ada update tugas dan jadwal ujian. Jadi kalau misalnya ada tugas mendadak atau tugas yang misalnya Ibu sudah keluar kelas, lupa ngasih tugas, itu bisa dimasukkan di aplikasi tadi. Jadi anak-anak masih bisa memantau tugas yang berjalan, tugas yang akan dilakukan. Nah, untuk orang tuanya, orang tua yang menggunakan aplikasi Junior Smart ini, yang menginstal Junior Smart ini, itu dia pertama bisa monitoring absensi anak-anaknya, yang kedua informasi akademiknya, yang ketiga update pengumuman dari sekolah, dan juga pembayaran SPP online. Jadi kalau untuk orang tua sepertinya lebih banyak keuntungannya juga. Terus selanjutnya di sisi siswa ini adik-adik juga bisa lihat absensi adik-adik itu gimana. Apakah misalnya udah 2 minggu yang lalu nih masuk, cuman di situ gurunya misalnya bikinnya nggak masuk atau gimana, kan bisa dikonfirmasi. Atau misalnya tidak masuk terus terbuat masuk gitu, tapi jarang kali ya Dek ya, kayak gitu.
Selanjutnya untuk update jadwal pelajaran juga, update jadwal ujian, notifikasi kegiatan sekolah. Jadi adik-adik itu nggak perlu lihat lagi ke papan atau sebentar-sebentar nanya ke gurunya, ke kelas, ke ruangan guru, Bu, ini kapan jadwalnya ini? Enggak. Jadi dengan aplikasi ini adik-adik juga bisa lihat sendiri jadwalnya apa, di mana, kapan, gitu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini dari ibu-ibu atau adik-adik? Ibu mungkin ada pertanyaan kali? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Bu. Oh iya, di bawah aja begini. Baik, Oh, ada. terima kasih kepada Bu Nilam. Ini Bu, untuk sementara ini bertanya nih, ini Junior Smart ini berarti kan aplikasi yang nantinya kita pakai di sekolah begitu ya Bu ya? Iya. Pertanyaannya satu, apakah untuk kita bisa pakai aplikasi ini, apakah ada persyaratannya? Saya apa ini enggak harus boleh apa saja atau apa gitu. Nah kemudian contoh nih harus nanti apakah misalnya harus buka rekening berarti ya begitu. Nah, itu yang pertama kan. Yang kedua tadi disampaikan kan banyak keuntungan tuh di situ. Tetapi apakah ada juga adminnya bayarnya misalnya apakah ada pembayarannya untuk aplikasi itu, memakai aplikasi itu seperti itu. Nah kemudian ada yang saya tanyakan, ini kan untuk anak sekolah, untuk di sekolah siswa, guru gitu kan, Orang tua. apakah yang dari umum misalnya saya punya anak bisa nggak gitu, nggak berarti nggak ya gitu Ya, Bu. maksudnya nggak berarti itu kan itu saya tanyakan apakah bisa untuk yang umum, ini hanya untuk guru, untuk siswa, untuk yang di sekolah seperti itu, berarti umum tidak begitu. Mungkin itu dulu Bu, nanti dipikir. Baik ibu dengan ibu siapa namanya ibu? Rizky Manurung. Rizky. Bu Isti. Rizky. Baik Ibu Kiki ya. Bu Kiki, jadi gini, kalau untuk pendaftarannya sendiri, persyaratannya sebenarnya yang penting data dari sekolah, data anak-anaknya, data guru, dan data sekolah itu aja. Nggak ada syarat-syarat yang lain. Pertama, tidak ada berbiaya, karena ini kan ibu-ibu nanti sama adik-adik dan orang tua tinggal install dari Play Store atau dari App Store. Jadi kan sama aja kayak kita install aplikasi yang lainnya. Untuk sekolah juga tidak ada adminnya karena nanti ini bukannya di web. Nah, di web nanti data-data dari ibu dan adik-adik ini kita input, lalu nanti keluar username-nya satu-satu, username sama passwordnya. Jadi nanti kita butuhkan emailnya satu, terus data diri, itu saja sih Bu. Nanti kayak guru-guru kita perlu ini ngajar kelas berapa, terus ngajar mata pelajaran apa, kan kita perlukan untuk adminnya. Selanjutnya kalau misalnya untuk yang umum belum bisa ya Bu ya, karena ini kan aplikasi yang kerjasama satu sekolah, jadi yang diintegrasikan murid sekolahnya, gurunya, dan juga sekolahnya, orang tuanya satu lagi. Sambutan dari pimpinan PT BRI Kancah Bukit Tinggi kepada Bapak Reza Cahya Dwi Putra kami persilakan. Yes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Eka, Bapak Kepala Sekolah SMKN 2, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, teman-teman siswa-siswi SMKN 2 Luwu Basung yang saya cintai dan semoga diberikan kesehatan pada hari ini. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada BRI KCP Luwu Basung untuk hari ini
melakukan presentasi dan insya Allah nanti dilanjutkan oleh penandatangan nih Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, Junior Smart ini adalah aplikasi dalam rangka mengikuti perkembangan zaman Pak. Pada saat ini semuanya hampir semua digital, apalagi setelah ada pandemi ini semua mungkin guru-guru, teman-teman siswa-siswi juga sudah mulai terbiasa dengan digitalisasi ini. Jadi di aplikasi ini kita mengintegrasikan antara sekolah, kemudian siswa-siswi dan orang tua agar teman-teman siswa-siswi ini terbiasa dengan pola belajar yang mandiri Bapak. Di aplikasi ini guru bisa melakukan upload mengenai materi pelajaran silabus yang sudah diajarkan maupun ke depan ya Bu Nilam ya. Jadi siswa-siswi ini mungkin yang di sekolah tadi siang belum terlalu fokus untuk mendengarkan pelajaran, di rumah masih bisa belajar sendiri menggunakan aplikasi Junior Smart yang materi pembelajarannya ada di aplikasi tersebut yang tentunya sudah diupload oleh guru masing-masing. Kemudian untuk orang tua juga bisa berfungsi untuk mengikuti perkembangan pendidikan yang diperoleh oleh putra-putrinya di sekolah, sehingga orang tua juga bisa melakukan kontrol terhadap putra-putrinya dalam bentuk melakukan cek mengenai absensi, kemudian pembelajaran apa yang sudah didapatkan. Nah, untuk guru juga kembali lagi apa yang sudah diajarkan di jam sekolah tadi Pak, itu terekamlah di aplikasi tersebut dalam bentuk silabus, sehingga membantu teman-teman siswa-siswi untuk pembelajaran di rumah juga. Nah, dalam aplikasi ini juga ada fitur-fitur yang tadi telah disebutkan Pak mengenai pembayaran, contohnya pembayaran SPP, kemudian absensi. Nah, saat ini kan sudah mulai di pemerintah juga menggalakkan cashless society Pak. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi peredaran uang fisik agar lebih aman tanpa mengurangi fungsi uang tersebut. Bahkan saya Pak, kalau saya boleh cerita, di dompet saya nggak ada uang sama sekali Pak, uang fisik nggak ada sama sekali. Semuanya saya lakukan transaksi lewat satu aplikasi aja, Brimo. Selain lebih simple, lebih aman juga Pak, karena sekarang kebanyakan kejahatan yang ditimbulkan dari ATM ini juga lebih banyak. Contohnya nanti ATM nyangkut di mesin, kemudian ada yang ngintip di belakang pinnya, nah itu nanti jebol, kan seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi Brimo, kode 6 digit itu akan terus berubah dan satu kali tergenerate hanya berlaku 5 menit. Kalau seandainya kita lama bertransaksi, setelah 5 menit tidak bisa berlaku lagi. Bahkan yang punya nomor telepon sendiri tidak bisa melakukan transaksi kalau kode itu sudah tidak berlaku, jadi harus diulang lagi. Nah, itu lebih aman untuk nasabah bertransaksi. Makanya BRI sekarang sudah mulai bertransformasi, sudah merubah kebiasaan nasabah. Kita edukasi nasabah untuk melakukan perubahan cara bertransaksi, mengurangi penggunaan kartu ATM juga. Semuanya bisa dilakukan melalui Brimo. Kemudian nanti juga pembayaran SPP bisa didapat dari rekening yang ditabung dari teman-teman, ataupun bisa teman-teman siswa-siswi membayar langsung ya, Bu Nilam ya, melalui Brimo itu menggunakan kode Briva namanya, BRI Virtual Account. Jadi masing-masing siswa memiliki Briva sendiri-sendiri.
Nah, di situ dari sekolah akan lebih mudah untuk melakukan checking terhadap pembayaran dari siswa-siswi. Mana saja yang sudah melakukan pembayaran, mana yang masih belum. Nah, itu nanti yang belum melakukan pembayaran mendapatkan notifikasi ya dari BRI ya. Jadi dari sistem BRI mengingatkan ke siswa-siswi ataupun ke orang tua untuk ini sudah tanggalnya waktunya pembayaran SPP. Nah, nanti dari sekolah tinggal bisa cek saja nih mana yang sudah bayar, mana yang belum bayar, sudah semuanya secara sistem terdata. Nah, kalau mengenai data dari orang tua, siswa maupun sekolah, kami pastikan aman Bapak, karena setelah nanti kita serah terimakan user admin ke sekolah, kemudian dari sekolah sudah melakukan perubahan password, maka dari pihak BRI tidak bisa lagi melakukan akses ke sistem JunioSmart yang ada di SMKN 2. Jadi semua data karyawan, orang tua maupun siswa aman dari pihak manapun kecuali pemegang user admin ya, yang bisa melakukan checking data maupun perubahan. Nah, itu menjadi satu keamanan untuk data-data dari keluarga besar SMKN 2. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan juga mengenai aplikasi kami yang bernama Brimo. Nah, aplikasi ini adalah super apps Bapak. Jadi super apps itu adalah satu aplikasi bisa digunakan untuk melakukan banyak transaksi, baik itu pembayaran, pembelian, ataupun mungkin token listrik dan lain-lain. Bahkan sekarang sudah bisa melakukan pembelian tiket kereta melalui aplikasi tersebut. Kedepannya juga akan dikembangkan untuk pembelian tiket pesawat juga. Jadi satu aplikasi untuk seluruh transaksi yang biasa kita pergunakan dalam keseharian. Ya, mungkin dari saya itu saja Bapak. Terima kasih atas penerimaan SMKN 2 Lubuk-Basung kepada BRI. Harapannya dengan nanti kerjasama dengan BRI bisa membantu, kemudian memberikan support terhadap SMKN 2 Lubuk-Basung dalam rangka pengelolaan keuangan, kemudian membantu juga dalam rangka dalam pendidikan melalui JunioSmart. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.